Box to Box Media Network. Selamat datang di Asumsi Bersuara. Dan sebelum kita mulai, gue mau cerita satu hal dulu nih. Waktu itu gue sama teman-teman gue lagi rame-rame gitu ngobrol-ngobrol. Terus mereka pada bilang, ini kita ngobrol-ngobrol gini bikin podcast aja apa ya? Terus pada nanya gue kan, lu kalau di Asumsi Bersuara gimana sih cara bikin podcast tuh? Gue bilang, ya gue juga gak tahu. Karena Asumsi Bersuara pakai yang namanya Anchor. Nah, Anchor tuh apa? Anchor itu adalah platform buat bikin podcast, dimana lu bisa download Anchor, langsung bisa rekam di situ atau bisa upload di situ. Lu bisa pilih lagu-lagunya di awal. Jadi kalau lu mau lagu-lagu opening kayak yang biasa kita pakai, lu bisa cari di Anchor, lu bisa pakai, lu bisa lihat podcast lu berapa banyak yang nonton, berapa banyak yang dengerin, dan yang paling penting distribusinya. Lu bisa masukin podcast lu ke Spotify. Jadi semua orang bisa denger langsung di situ. Nah, caranya gampang banget, langsung aja download Anchor, A-N-C-H-O-R, di Google Play atau di Apple App Store, atau di website juga bisa langsung ke anchor.fm ya. Jadi anchor.fm. Sekali lagi anchor.fm. Gampang banget kalau lu mau bikin podcast, langsung aja buka Anchor sekarang. Kali ini gue kedatangan Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, juga pengurus ya Kabid Pemantauan dan Kajian dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, grupnya Kaseton ya Mas. Betul. Yeah. Nama orangnya lebih ngetop daripada nama lembaga. Yeah. Mas Reza ini belakangan banyak muncul di media juga nih. Apalagi karena belakangan ada kasus yang sangat menyita perhatian. Jujur gue termasuk yang sangat kaget ya, dan bingung juga sih ada kisah kayak gini, gimana ada seorang remaja berusia 15 tahun membunuh balita 5 tahun ya, anak kecil berusia 5 tahun. Kemudian dia melaporkan diri sendiri ke polisi, datang ke kantor polisi melaporkan dengan alasan katanya ia tiba-tiba ada hasrat ingin membunuh katanya. Dan dia merasa puas dan tidak merasa bersalah gitu. Kan agak baffling gitu ya, maksudnya agak wah kok bisa kayak gini. Dan kalau baca-baca sih ini katanya ada indikasi ya psikopat gitu ya, gangguan personality disorder, psikopat gitu ya Mas. Mungkin Mas Reza bisa menjelaskan sih, kalau Mas Reza melihatnya bagaimana, apakah ada indikasi seperti itu atau gimana? Kalau saban kali bicara tentang perilaku manusia, termasuk perilaku jahat manusia, kalau saya selalu berpandangan tidak mungkin perilaku jahat dibentuk oleh faktor tunggal. Pasti faktornya jamak, majemuk, lebih dari satu. Yeah. Apa itu? Kalau kita bikin kategori, ada dua kemungkinan, faktor situasi dan faktor disposisi, faktor bawaan, faktor dalam atau faktor luar. Disposisi ini faktor internal ya maksudnya? Betul, faktor dalam, faktor internal. Bawaan lahir ya? Betul, faktor genetika itu, kondisi otak dan segala macam, itu yang disebut sebagai faktor disposisi. Interaksi antara disposisi dengan situasi itu yang kemudian akan menghasilkan seseorang menampilkan perilaku tertentu, termasuk yang sekarang kita obrolin, yaitu perilaku jahat manusia. Getir, perilaku jahat anak, membunuh anak gitu ya. Saya belum pernah bertemu dengan pelaku, walaupun intens komunikasi dengan pihak Polres Jakarta Pusat dan juga baca pemberitaan, saya menangkap ada sekian banyak tanda-tanda, ada sekian banyak indikasi yang mengingatkan saya pada sekian banyak hasil studi. Yang simpulannya adalah kalau orang menampilkan perilaku seperti ini, begini, itu memang indikasinya boleh jadi adalah psikopati. Yeah. Tapi istilah psikopati lebih sering dipakai untuk menunjuk pelaku yang sudah dewasa. Kalau pelaku yang masih kanak-kanak ada sebutan berbeda, callous unemotional. Tapi benang merahnya sama. Kita mau pakai istilah callous unemotional kah atau psikopati kah, benang merahnya sama. Apa itu? Orang-orang yang menampilkan kekerasan. Semua orang bisa menampilkan kekerasan. Tapi disebut sebagai psikopati ketika kekerasannya itu betul-betul jauh di luar ambang kemanusiaan. Sangat keji, sangat brutal, sangat zalim, sangat menakutkan. Tapi pada saat yang sama juga orang ini menampilkan ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena seolah-olah tidak punya perasaan menyesal, tidak punya perasaan bersalah, dan seterusnya. Dan jangan lupa,
Ketika kita bicara tentang psikopati, sesungguhnya kita tidak hanya bicara tentang orang dengan kepribadian seperti itu aja. Pada saat yang sama orang-orang macam ini juga punya kecerdasan di atas rata-rata. Jadi dari sisi kepribadian memang konotasinya jadi serba negatif, tapi dari sisi kecerdasan kita harus akui mereka orang yang sangat-sangat cerdas. Nah, per hari ini sekian banyak ilmuwan mengatakan ini tidak tepat lagi disebut sebagai gangguan perilaku semata. Bahkan tidak lagi pas kalau disebut gangguan kepribadian ansih. Kenapa? Hasil riset mutakhir menunjukkan bahwa orang-orang yang disebut sebagai psikopat, apalagi pelaku kejahatan yang punya tabiat psikopat gitu ya, memang memiliki anatomi yang berbeda pada otaknya. Otaknya berbeda, maksudnya ada bagian dari otaknya yang berbeda. Ada bagian tertentu di dalam otak itu yang memang bekerja, berproses dengan cara yang berbeda dengan orang kebanyakan. Ini diketahui oleh para ilmuwan setelah melakukan penelitian, misalnya begini. Ke kelompok orang yang bukan psikopat diperlihatkan foto-foto dan video-video yang menakutkan, menyedihkan, memprovokasi dan seterusnya. Pada orang-orang yang bukan psikopat, setelah diperlihatkan foto-foto atau video dramatis semacam itu, bagian otak tertentu itu akan menyala. Sebutlah menyala, mengalami aktivasi gitu ya. Bagian otak yang menyala itulah yang kemudian tanda petik memerintahkan hati orang itu untuk kemudian merasa sedih, merasa marah, merasa takut, merasa kecewa, benci dan segala macam. Foto dan video yang sama diperlihatkan ke orang-orang yang psikopat. Apa yang terjadi? Bagian otak yang sama ternyata tidak merespon sama sekali. Seolah-olah impuls listrik itu tidak sungguh-sungguh hadir di bagian otak itu. Karena bagian otak itu tidak mengalami aktivasi, tidak menyala, maka kita pahami sebaliknya. Otak tidak memerintahkan hati orang-orang psikopat ini untuk merasa sedih, untuk merasa takut, untuk merasa marah, merasa benci dan segala macam. Ringkas kata, ringkas cerita. Bagian otak yang tidak bekerja itu, bagian otak yang tidak merespon itu memunculkan kesan kuat bahwa inilah sebab musabab, akar dari segala akar mengapa para psikopat tidak punya empati. Gitu. Karena bagian otak tersebut tidak terstimulasi ketika dia melihat hal-hal yang seharusnya untuk orang-orang biasa terstimulasi. Iya. Ini bukan rekayasa, misalnya diberikan racun atau kepalanya dibenturkan, tidak. Secara alamiah otak para yang disebut sebagai psikopat itu memang dari sononya, innate, given, terberikan, memang berbeda. Berarti ini memang dari sononya ada sebagian orang kayak kalau saya baca sih sekitar 1%-an yang ada indikasi seperti ini kan ya. Maksudnya emang dia udah dari sononya gitu, bawaan genetika gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang tuh banyak media yang meliput kasus ini atau banyak analisa yang meliput kasus ini lebih fokus ke misalnya tontonannya si anak ini, katanya di fokus dia suka nonton Chucky, Slenderman gitu-gitu. Dan dari dulu kan juga udah sering lah ada yang game-game yang dianggap berbahaya gitu karena kekerasan. Nanti kalau ada kasus-kasus seperti ini yang disalahkan game. Tapi kalau dari penjelasan Mas Reza barusan, ini bawaan dari lahir gitu. Tapi tadi juga Mas Reza sempat nyebut soal ada faktor eksternal. Betul. Nah, itu gimana kalau rasanya? Apakah orang-orang yang psikopat ini kalau tidak kena faktor eksternal tadi ya nggak akan sampai melakukan aksi juga. Tapi kalau misalnya kena baru dia akhirnya jadi terdorong melakukan tindakan gitu. Tadi kita mulai dengan diskusi tentang faktor disposisi kan, yaitu faktor bawaan, yaitu kondisi otaknya yang memang berbeda. Faktanya tidak setiap psikopat melakukan kejahatan. Banyak psikopat yang ternyata hidupnya produktif. Tidak sedikit psikopat yang ternyata bisa menampilkan kerja-kerja kreatif. Artinya benar bahwa betapapun kondisi otaknya berbeda, faktor predisposisinya berlainan dengan kebanyakan orang. Tidak serta-merta orang dengan kondisi otak seperti itu kemudian akan menjadi kriminal. Nah, agar kemudian tanda petik bisa menjadi kriminal, agar kemudian predisposisi itu lengkap menjadi syarat bagi seseorang untuk menjadi pelaku kejahatan, harus ada faktor situasi, faktor eksternal. Salah satunya yang ramai diperbincangkan sekarang juga mengacu pada penjelasan dari pihak Polres Jakarta Pusat adalah faktor tontonan. Ini teori usang sesungguhnya, teori belajar sosial yang mengatakan bahwa apapun yang kita tonton, apapun yang kita baca atau kita dengar itu akan bisa mendorong kita melakukan perbuatan yang sama. Dengan kata lain, menurut penganut teori itu,
perilaku manusia termasuk perilaku jahat manusia tak lebih tak kurang adalah hasil duplikasi, hasil peniruan terhadap apa yang sudah pernah disaksikan sebelumnya. Tapi lagi-lagi dalam ilmu sosial kan kita tidak bisa mengatakan simpulan pasti mutlak berlaku 100%. Faktanya adalah sebutlah 1.000 orang nonton Chucky, apakah kemudian 1.000 orang jadi Chucky? Kan juga tidak begitu. Apakah 1.000 orang yang menonton adegan mencabut nyawa manusia akan kemudian setelah nonton juga menjadi pencabut nyawa manusia? Kan juga tidak. Berarti lagi-lagi penjelasan tentang faktor situasi yaitu tontonan adalah sesuatu yang relevan tapi tidak cukup menjawab persoalan. Harus ada perhatian terhadap faktor-faktor lainnya. Tapi itu menarik juga jadi 1.000 orang nonton Chucky nggak 1.000 orang jadi Chucky, tapi kalau 1% berarti berapa? 10 orang jadi Chucky, serem juga kan jadi. Hati-hati ketika kita mengatakan ada populasi sekitar 1% dari seluruh pelaku kejahatan yang berada di dalam lapas gitu ya. Kita harus hati-hati. Kenapa? Ada 4 hal yang harus diperhatikan saban kali kita bicara tentang psikopat. Yang relevan sekarang adalah bicara tentang unsur manipulatif. Nah, siapa bisa menjamin bahwa orang yang kita hadapi saat ini dia psikopat atau bukan ya? Karena bisa saja dia manipulatif. Jadi angka 1% itu agak mengawang-awang. Karena sungguh-sungguh kita tidak tahu bagaimana mensurvei seorang psikopat agar mereka bisa jujur bercerita apa adanya tentang suasana batin mereka, tentang kecenderungan-kecenderungan mereka, tentang perilaku mereka. Kalau tadi kan Mas bilang ini ada predisposisinya gitu. Apakah kondisi ini mungkin dalam tanda kutip sembuh gitu? Maksudnya misalnya dia anak ini ada indikasi jelas nih, dia ada indikasi psikopat, dia sudah melakukan tindak kriminal, membunuh orang segala macam. Apakah ada kemungkinan dia sembuh gitu? Sembuh dalam arti di kemudian hari tidak lagi melakukan hal serupa atau tidak lagi ada hasrat untuk melakukan hal serupa gitu. Karena tadi saya katakan tidak setiap orang dengan kondisi otak seperti itu akan pasti melakukan kejahatan. Maka permasalahan sesungguhnya terletak di mana ya? Terletak pada otaknya atau terletak pada perilakunya? Kalau kemudian kita menganggap ya sudahlah itu terberikan kodrati lahir dengan kondisi otak seperti itu, toh belum tentu juga dia menjadi pelaku kejahatan. Maka persoalan bukan lagi pada otaknya. Persoalan terletak bagaimana agar orang dengan kondisi otak seperti ini tidak melakukan kejahatan. Jadi fokus kita pada modifikasi perilaku, bukan pada modifikasi otaknya. Betul. Gitu ya. Sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan kan berlangsung terus ya. Tapi per detik ini saya belum menemukan satupun referensi yang menyimpulkan bahwa ini loh formula mujarab untuk merehabilitasi para psikopat yang melakukan kejahatan. Belum tahu ya? Belum ada. Tahun 2011 ada terobosan luar biasa dari sekian banyak penelitian dilahirkan sebuah teknik yang disebut sebagai decomposing therapy, terapi decomposing. Pada tahun 2011 para ilmuwan hampir sepakat ini dia nih resep mujarab untuk mengubah tabiat para psikopat yang melakukan kejahatan dengan harapan sampai ke lapisan otaknya juga berubah terapi ini. Tapi tahun 2018 dilakukan pengecekan lagi, dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata tidak ada perubahan tuh pada otaknya. Sampai-sampai ilmuwan ironis mengatakan jangan-jangan dulu tahun 2011 kita ditipu ya. Tahun 2011 kita dikelabui oleh para subjek penelitian kita. Mereka menampilkan perilaku yang seolah-olah baik, tabiatnya seolah-olah positif, tapi jangan-jangan itu semata-mata supaya kita memberikan nilai mereka baik. Sampai kita simpulkan manipulatif. Sampai kita simpulkan ini dia nih terapi yang bagus, terapi yang mujarab. Jangan-jangan kita nih jadi korban. Diam-diam mereka meneliti kita juga sebetulnya. Ini hanya sebuah ilustrasi konyol tentang bagaimana sampai hari ini sekali lagi dunia ilmu pengetahuan belum menemukan sebuah resep yang sungguh-sungguh ampuh untuk mengubah tabiat dan perilaku para psikopat yang melakukan kejahatan. Nah, kalau kayak gitu berarti hukumannya harusnya seperti apa ya kan? Nah, kalau misalnya kita bicara penjara gitu, saya pernah baca juga atau Mas Reza juga pernah ngomong ya kalau tingkat residivis psikopat sangat tinggi. Jadi dia keluar dari penjara dia akan balik lagi, melakukan lagi juga gitu. Resiko dia mengulangi perbuatan sangat tinggi. Begini, kita mau bicara hukuman sebagai cara untuk menghentikan pelaku atau mau bicara hukuman sebagai cara untuk melindungi masyarakat? Ini dua hal berbeda. Dua hal berbeda. Oh ya, oke.
kita bicara pelaku kejahatan psikopat dewasa saja ya. Karena kalau bicara tentang pelaku kejahatan psikopat yang masih berusia anak-anak, hati saya dilema. Dilema. Gini, kalau kita bicara tentang pelaku kejahatan yang psikopat, melakukan kekejian luar biasa, penjara tidak ampuh, rehabilitasi tidak mujarab, ya sudah, hentikan saja hidupnya. Waduh. Kalau pelakunya dewasa, dengan kekejian yang tanda petik sempurna. Toh pelaku bisa kita hentikan, masyarakat bisa kita lindungi. Dilindungi maksudnya apa? Supaya tidak menjadi korban pelaku kembali. Karena udah tidak ada pelakunya. Karena pelaku sudah tidak ada, tidak mungkin melakukan residivisme, melakukan kejahatan berulang. Tapi kalau kemudian lagi-lagi kita karena sekarang bicara tentang pelaku kejahatan berusia kanak-kanak yang terindikasi mengidap psikopati, hati saya dilema nih. Kita mau hukum berat karena kita menaruh empati terhadap penderitaan korban, atau kita mau manusiakan ya si pelaku ini. Kita berikan perlakuan yang semoga bisa mengubah perilaku dia suatu saat nanti. Saya tidak menemukan jawabannya. Yang saya temukan adalah sebuah acuan saja, acuan normatif. Di Indonesia, seorang anak yang melakukan, sebutlah kejahatan, disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Seberat apapun kejahatannya, sebejat apapun kelakuannya, hukuman maksimalnya berapa tahun? 10 tahun. Ya sudahlah. Karena saya tidak menemukan rekomendasi psikologi forensik yang masuk akal, yang beralasan, karena referensinya ternyata tidak tersedia yang meyakinkan, ya sudahlah, acuan kita ketentuan normatif sajalah. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maksimal 10 tahun. Dimasukkan ke dalam, ya sebutlah lapas anak gitu ya. Sebutlah lapas anak. Kita berharap di dalamnya ada pengobatan, lahir batin, pendekatan psikologis, psikiatri, spiritual, sosial, dan seterusnya. Dengan harapan sungguh-sungguh selama maksimal 10 tahun, pelaku kejahatan berusia kanak-kanak akan berubah menjadi warga negara dewasa yang lebih bertanggung jawab. Kalau berarti kalau misalnya ini anak dia berusia 15 tahun, kan dia melakukan satu pembunuhan gitu. Taruhlah misalnya lebih hukumannya gila, maksimal ya. Iya, taruhlah misalnya lebih gila lagi. Taruhlah misalnya dia pembunuh serial gitu. Taruhlah dia bunuh 20 orang. Betul. Tetap akan 10 tahun. 10 tahun. Berarti ketika dia usia 25 tahun dia sudah keluar akan datang ke studio ini. Tidak tertutup kemungkinan dia warga negara bebas. Kita bicara pelaku kejahatan anak secara umum ya. Maksud saya apakah perlu ada precaution lain gitu? Dalam arti misalnya saya ambil contoh misalnya di Amerika atau di luar negeri, misalnya pelaku kejahatan seksual dia akan selamanya diawasi gitu, dalam tanda kutip dia registered offender gitu. Apakah orang-orang yang terindikasi psikopat ini perlu juga untuk kita awasi seperti itu? Karena ya dia bisa aja at any given moment mengulangi lagi gitu. Kita ini tertawa sedih, tertawa gembira, atau tertawa takut sih sebetulnya gitu ya. Saya barangkali satu dari sedikit orang yang berulang kali mengatakan Indonesia perlu melakukan 2 hal terkait dengan, ini asumsi saya ya, asumsi. Mari kita jawab dulu pertanyaan ini. Kita sepakat tidak bahwa anak-anak hari ini jauh lebih pemarah daripada anak-anak generasi sebelumnya? Kita sepakat tidak bahwa anak-anak kita, adik-adik kita hari ini jauh lebih brutal daripada kita dulu? Nggak tahu saya, Pak. Nah, ini misalnya, ini pertanyaan retorika. Gitu. Kalau kita sepakat bahwa anak-anak hari ini lebih agresif, berarti tidak tertutup kemungkinan kita harus revisi Undang-Undang SPPA. Ini pemikiran pertama. Ini yang tadi yang 10 tahun tadi itu. Iya. Saya punya 2 pemikiran. Ini pemikiran pertama. Revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Arah revisinya kemana? Pemberatan. Misalnya, kalau dulu ancaman hukuman minimal adalah 5 tahun. Ya naikkan menjadi 8 tahun. Kalau dulu yang bisa disidang hanya usia 6 tahun minimal. Sekarang turunkan 5 tahun. Ini misalnya, ini hanya ilustrasi. Kalau dulu anak-anak yang melakukan kejahatan akan dikirim ke peradilan anak, juvenile court. Tapi khusus untuk kejahatan-kejahatan yang luar biasa dahsyatnya, termasuk memunculkan kengerian masif di masyarakat, ya sudah, tidak usah dikirim ke juvenile court, dikirim ke criminal court. Yang biasa, betul. Orang dewasa. Nah, jadi diperlakukan kurang lebih sama dengan pelaku kejahatan usia dewasa. Ini diskusi loh ya. Artinya kita buka kemungkinan melakukan revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu satu.
Gagasan yang kedua, saya mengatakan Indonesia ini harus punya database. Tetapi database harus dua. Satu, database tentang pelaku. Satu lagi database tentang korban. Database tentang korban harus dibiarkan tertutup, harus dibikin tertutup. Jadi hanya bisa diakses oleh otoritas terkait, misalnya dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan seterusnya. Kepolisian juga. Tapi kalau database tentang pelaku, apalagi pelaku kejahatan yang dahsyat, harus dibikin terbuka aksesnya 24 jam. Jadi siapapun bisa lihat. Syukur-syukur dipasang juga semacam panel untuk mengetahui secara pasti pergerakan orang ini di mana. Ya mirip-mirip online lah ya. Ojek online. Ada GPS yang ditanam ke dalam tubuhnya. Nah, kalau database semacam itu tersedia, betapapun si pelaku ini punya tingkat atau resiko residivismenya tinggi, tapi kita sudah memberikan sedikit banyak pembekalan atau penguatan kepada masyarakat untuk waspada, untuk wanti-wanti terhadap pelaku kejahatan jenis ini. Mereka sudah tahu ternyata pelaku kejahatan jenis itu sekarang sudah berkeliaran ke kampung kita. Masyarakat justru bisa menjadi lebih tahan, maksud saya lebih antisipatif terhadap resiko-resiko yang mungkin mereka alami. Dua itu gagasan yang berulang kali saya katakan. Revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bangun dua database. Di satu sisi iya itu akan memberi kesan buat masyarakat lebih aman lah ya. Oh dia datang ke daerah kita harus lebih waspada. Tapi di sisi lain bukankah itu menjadi makin sulit buat dia kembali ke masyarakat gitu, ternormalize. Ketika misalnya dia mau nyari kerja langsung lo jadi sebenarnya gimana ya membalance-nya? Kita kan pertama bicara tentang pelaku kejahatan jenis tertentu kan. Kita tidak bicara extraordinary. Ya, sebutlah extraordinary atau luar biasa. Kita tidak bicara pelaku kejahatan seluruhnya, itu satu. Yang kedua, kita mau pakai perspektif kriminologi atau perspektif viktimologi ini. Artinya kita mau berdiri di posisi pelaku kejahatan atau di posisi korban dan calon korban. Iya. Kalau tadi Ray mulai bicara soal HAM. Nanti tuh orang bagaimana kerjanya? Bagaimana mencari pasangan hidup? Bagaimana bisa melanjutkan pendidikan dan seterusnya? Itu kan posisinya seolah-olah jadi penasihat hukum korban pelakunya ya. Ini kita coba dramatisasi jadi ekstrim. Saya memilih berdiri di posisi korban dan calon korban. Boleh jadi terjadi pelanggaran hak si mantan pelaku, tapi saya lebih peduli pada hak korban dan para korban bahwa mereka punya kepentingan umur panjang, hidup produktif. Nah, saya tidak mau kepentingan hidup aman, usia produktif, umur panjang itu terganggu oleh ulah 1-2 pelaku kejahatan yang dahsyat. Saya mau nanya nih Mas, ini kan dari tadi kita bahas tentang mantan pelaku ya, orang yang sudah pernah berbuat gitu. Tapi kan banyak juga orang yang tadi ada indikasi psikopati, tapi dia belum pernah melakukan gitu. Itu apakah kita perlu ada precaution juga serupa seperti yang mungkin nggak sama ya, tapi apakah perlu ada precaution juga? Ini orang dari kecil misalnya udah ada karakteristik dia menunjukkan tanda-tanda psikopati. Apakah perlu apakah perlu dicatat juga, di track juga atau gimana gitu? Kesannya jadi futuristik. Iya, tapi kan selama ini di Dukcapil, data kependudukan itu dicantumkan apa? Misalnya sidik jari, kemudian retina retina. Tapi karena tadi kita perbincangkan tentang hasil IPTEK yang menemukan adanya kondisi otak yang berbeda, jangan-jangan nanti database nasional tentang kependudukan kita untuk kepentingan precaution juga perlu ada hasil pindai otak seluruh warga negara Indonesia. Gitu ya. Ini psikopat ini, bukan. Tujuannya bukan untuk menstigma, justru mungkin untuk membantu. Wahai saudara-saudara, hasil pindai menunjukkan bahwa otak Anda berbeda. Anda punya indikasi psikopati. Mari kami bantu, kan tujuannya seperti itu kan. Itu sebuah wacana yang menurut saya sangat menarik. Atau menggunakan checklist. Ada Dr. Robert Hare suatu ketika bikin sebuah psychopathy checklist. Isinya hanya 20 item. Hebat itu orang bisa bikin sebuah kuesioner yang isinya hanya 20 item yang kemudian bisa memilah mana orang dengan indikasi psikopati dan mana bukan. Ya sudah. Precaution berikutnya, kalau tidak mungkin dilakukan pemindaian terhadap otak seluruh warga negara Indonesia, berikan saja survei itu ke seluruh warga Indonesia.
paling tidak kita akan mendapatkan lagi-lagi bicara tentang database, basis data. Oh ini tuh ternyata sekian banyak warga negara Indonesia yang punya kecenderungan psikopati seperti ini. Tapi sekali lagi penting kita pahami, tidak serta-merta orang-orang dengan indikasi psikopati kemudian akan melakukan kejahatan. Betul, ya. Jadi tetap terbuka peluang lebar. Mereka-mereka dengan kondisi yang berbeda itu tetap bisa tumbuh kembang menjadi warga negara yang produktif. Ya. Tinggal diarahkan ke situ. Ya. Bukan pada mengotak-atik otaknya, tapi mencoba memodifikasi perilakunya. Ya. Mas, soal pemberitaan di media lagi nih, lagi-lagi. Jadi kalau saya melihat kasus-kasus di Amerika itu kan banyak orang dengan gangguan jiwa, mungkin kalau di sana senjata legal ya, jadi melakukan mass shootings gitu, penembakan massal di sekolah gitu kan banyak. Dan di sana ada kok nggak salah ada risetnya yang bilang ketika ada satu kasus terus diberitakan secara masif di media, lalu banyak orang-orang lain seakan-akan terinspirasi gitu. Orang-orang yang juga mungkin ada masalah serupa, dia melihat, oh keren nih orang bisa kayak gitu diliput di mana-mana. Saya juga mau. Jadi akhirnya ada kasus-kasus copycat. Iya, ada efek copycat kayak gitu. Gimana seharusnya media bereaksi, apalagi di Indonesia misalnya untuk kasus-kasus serupa nih? Apakah kayak pemberitaan masif? Ya mungkin kita juga jadi terlibat nih karena ikut ngobrolin sekarang. Tapi maksudnya apakah pemberitaan masif terkait kasus seperti ini itu juga memberi inspirasi buat anak-anak yang lain juga melakukan hal yang sama justru gitu. Apa yang akan saya katakan ini barangkali klise, masuk akal tapi harus diuji seberapa jauh efektivitasnya. Gitu. Kenapa kemudian terjadi copycat crime, kejahatan hasil peniruan? Boleh jadi karena sebagian masyarakat hanya sebatas menangkap kesan positif dari sebuah aksi kejahatan. Oh, saya diliput media, saya tanda petik jadi buah bibir masyarakat. Saya tanda petik menjadi topik obrolan yang viral di mana-mana. Popularitas saya naik. Nama saya yang semula tadi kenal sekarang masyhur di seluruh penjuru bumi. Itu terjadi kenapa? Karena misalnya media nih ya. Karena media melakukan liputannya tidak sampai titik hilir. Padahal saya selalu yakin efek jera itu barangkali terletak di titik hilir. Maksudnya efek jera itu akan terbangun ketika masyarakat pada waktu yang tak terpaut jauh justru mendapat gambaran nyata bahwa ternyata pelaku kejahatan jenis ini divonis bersalah dan mendapatkan sanksi seberat-beratnya. Gambaran nyata tentang vonis bersalah dan sanksi seberat-beratnya itu akan menjadi antitesa dari kesan positif yang muncul sebelumnya. Orang psikologi percaya salah satu teori bahwa pesan terakhir akan menaklukkan pesan-pesan sebelumnya. Jadi bukankah efek jera itu akan muncul pada ketokan palu hakim. Pada momen ketika si orang yang melakukan kejahatan ini dijebloskan ke dalam bui. Pemberitaan tentang itu, liputan tentang itu, expose audio visual tentang itu yang menurut saya belum memadai. Kecenderungan media adalah ikut hiruk pikuk pada fase panik saja. Tapi perjalanan kasus itu tidak diikuti hingga tuntas. Jadi wajar, tanda petik wajar kalau kemudian masyarakat akhirnya belajar. Oh iya ya, ngetop titik. Masyarakat tidak sampai pada sebuah simpulan, iya ya, menderita. Tidak sampai seperti itu. Salah siapa? Ya salahnya, tanda petik salah media. Karena tidak cukup punya stamina untuk melakukan liputan hingga tuntas tentang nasib orang yang sudah melakukan kejahatan itu seperti apa. Mas, tadi kan kalau misalnya bicara efek jera terhadap ketika dia udah keluar dari penjara misalnya, itu kan nggak terbukti gitu ya. Mereka melakukan lagi. Tapi kalau misalnya tadi barusan Mas Reza bilang melihat ada berita orang pelaku sebelumnya dijebloskan ke penjara, mungkin dihukum mati, mungkin apa, emang itu akan ngaruh ke orang lainnya juga bahwa kayak ternyata dia menderita. Orang kalau dia menderita sendiri aja dia mungkin nggak jerah. Kalau orang bisa belajar hal yang negatif, ya semestinya kita juga percaya dong. Orang juga akan bisa melakukan peniruan yang positif. Itu satu. Yang kedua, kita bicara tentang vicarious learning. Saya bisa belajar tentang suatu penderitaan tanpa saya harus mengalami penderitaan. Saya akan bisa merasakan kesedihan hanya dengan menyaksikan orang lain mengalami kesedihan. Kalau dua teori itu kita pakai, maka sekali lagi kita memiliki pembenaran di atas kertas ya. Kita memiliki pembenaran untuk melakukan uji coba terhadap apa yang saya katakan barusan, bahwa coba munculkan efek jera di titik hilir dan expose itu secara masif juga ke masyarakat.
Kalau kita masif memberitakan tentang kekejian anak, maka kita juga semestinya paling tidak secara berimbang melakukan secara masif pemberitaan tentang apa akhirnya perjalanan kejahatan si anak ini. Menurut saya paling tidak dibikin berimbang. Di atas kertas itu masuk akal. Di lapangan ya kita uji coba kan. Iya. Mas kalau misalnya faktor keluarga ada pengaruh nggak ya? Maksudnya misalnya kita tahu orang di keluarga kita ada indikasi-indikasi seperti itu. Misalnya kalau dalam kasus ini dia suka gambar-gambar tentang hasrat membunuh kalau nggak salah ya. Saya baca ada gambar-gambar kartun yang dia buat yang kaitannya ke arah situ gitu. Kalau ada indikasi seperti itu, udah ada nggak kayak guidance atau SOP-nya? Harusnya sebagai orang tua atau sebagai saudara itu bagaimana cara mengkontennya jangan sampai termanifestasi di suatu tindakan nyata gitu. Sekali lagi ketika kita bicara tentang pelaku kejahatan yang juga memiliki tabiat psikopat, tidak mudah ya bagi kita untuk mendeteksinya karena tidak tahu orang ini sedang berperilaku apa adanya atau berperilaku penuh rekayasa. Iya, itu. Tapi ada sebuah penelitian klasik yang sifatnya longitudinal, artinya perjalanan hidup diikutin. Orang ini diikuti terus itu ya. Ada temuan bahwa orang-orang dewasa yang kemudian disebutlah didiagnosa psikopat pada masa kecilnya menampilkan satu atau beberapa jenis perilaku. Satu, tidak buang air pada tempatnya, kesulitan mengendalikan buang air. Yang kedua, gemar bermain api. Dan yang ketiga, suka menyiksa hewan. Perilaku-perilaku itu ini saya sampaikan jangan jadi bahan pelajaran gitu saja ya. Disclaimer udah jelas. Ini tanda-tanda penyimpangan ini. Ini bukan suatu hal yang positif. Sorry, tadi bermain api itu maksudnya bermain api dalam harfiah ya, nyata. Harfiah. Main api gitu. Iya, main api. Bakar-bakar. Dia bakar-bakar kertas gitu ya. Dia bakar jok mobil bapaknya. Oke. Atau mungkin juga dia main listrik. Main listrik. Intinya ke sana. Saya ulang, menyiksa hewan, main api, dan juga kesulitan mengendalikan buang air. Iya. Orang mungkin bertanya, ini anekdot atau ilmiah ini? Yang harus kita pahami adalah kita bicara anak-anak ini. Anak-anak yang belum mampu mengutarakan kehendak mereka, suasana hati mereka lewat kata-kata. Jadi mereka berbahasa dengan tubuh mereka. Benang merahnya adalah 3 perilaku yang tadi saya sebut itu. Benang merahnya adalah ini kan sesungguhnya merupakan bentuk pembangkangan. Merupakan bentuk kegairahan, excitement yang diperoleh dalam situasi terancam. Itu wajar tidak untuk anak-anak? Sesungguhnya tidak wajar. Saatnya pipis, tidak pipis. Saatnya tidak pipis, justru sengaja pipis. Di tempat orang banyak, di tempat tidak semestinya. Ini ilustrasi lagi. Sekali lagi, yang harus dipahami dari ketiga bentuk perilaku tadi adalah ternyata sejak kecil orang-orang yang dewasa disebut sebagai psikopat, sejak kecil ternyata sudah menunjukkan gelagat pembangkangan yang ekstra. Plus juga memperoleh kesukacitaan, memperoleh kesenangan, mencari-cari kegembiraan dengan cara-cara yang tidak lazim. Cara-cara yang sesungguhnya very periculoso, yang menyerempet bahaya. Kalau mau senang ya gunakan cara yang menyenangkan. Kenapa tidak? Apalagi kita bicara anak-anak. Tapi anak-anak ini dengan secara unik, dengan secara janggal memperoleh kesukacitaan itu, endorfinnya seolah-olah mengalir deras, justru dengan cara-cara ketika orang yang semestinya mengalir adrenalin bukan endorfin. Seperti itu. Kayak jadi yang kayak tadi penyiksa hewan itu salah satu ini juga ya. Salah satu penanda. Ya, sekali lagi kita tidak akan menghakimi bahwa setiap anak yang melakukan ini itu tadi akan jadi psikopat, tidak begitu. Tetapi pesan yang harus kita tangkap dari hasil penelitian longitudinal tersebut adalah ini loh ada ketidaklaziman yang perlu diantisipasi. Nah, kalau misalnya kita udah melihat nih, oh ternyata anak saya melakukan 3 hal ini nih, yang tadi pipis sembarangan, menyiksa hewan, main api gitu. Wah bahaya kan? Itu ada karakteristik ini. Apa yang harus dilakukan gitu? Apakah harus langsung lapor ke mencari terapi, psikolog? Atau itu dia jawabannya. Itu dia. Berkonsultasilah ke profesional. Dari awal, karena ada sedini mungkin. Dengan harapan bahwa semakin dini tanda-tanda itu bisa ditangkap, semakin dini pula upaya antisipasi bisa dilakukan. Daripada terlanjur parah. Ya.
Oke, Mas Reza, sebenarnya kita udah setengah jam lebih nih. Mungkin ada hal lain yang saya belum sempat tanya mungkin, tapi penting untuk diketahui masyarakat gitu, pendengar kita tentang ini. Ya, karena saat ini kita bicara tentang pelaku kejahatan yang dikabarkan terindikasi psikopat dan berusia kanak-kanak. Mari kita pahami bahwa kata anak-anak itu tetap harus lebih dikedepankan. Oke. Yeah. Bukan kata psikopatnya, bukan kata penjahatnya, tapi kata anak itu harus dikedepankan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya tak lain tak bukan adalah betapapun kejam atau kejinya anak yang melakukan kejahatan, tetapi salah satu azas yang harus kita simpan baik-baik di dalam kepala adalah sanksi apapun, hukuman apapun yang kita jatuhkan kepada anak adalah sanksi atau hukuman yang bersih dari unsur balas dendam. Kenapa? Karena anak tetap dianggap sebagai makhluk, sebagai insan yang punya masa depan. Penghukuman yang penuh dengan balas dendam hanya akan menghambat anak menuju masa depan. Ini kalimat, sebutlah kalimat penutup dari saya untuk menjernihkan pemikiran kita bersama. Tidak hanya melihat sosok anak 15 tahun ini sebagai pelaku kejahatan, keji, kejam dan seterusnya, tetapi tetap sebagai insan yang punya masa depan. Dan kita punya kepentingan untuk membimbing dia ke arah sana. Oke. Makasih banget Mas Reza udah pencerahannya atas isu ini lah yang jarang dibahas sebenarnya sisi psikologisnya juga. Terima kasih. Thank you banget yang udah dengerin. Jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Mas Reza ada akun sosmed yang mau dipromosikan? Ada, tapi maaf sejak tahun 2014 sosmed saya untuk politik, jadi untuk monitoring, bukan untuk berteman. Oke. Nggak apa. Asumsiko dan Box to Box ID aja di follow. Oke, sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Ciao.